Ada orang bilang katanya madu itu nggak ada kadaluarsanya, Pak. Iya, Betul. enggak sih? Benar ya? Betul. Madu yang murni. Kenapa begitu ya? Karena madu itu setahu saya, literatur yang saya baca, madu itu memiliki kandungan asam. Yang kedua, dia bersifat antibakteri. Oh, ya antibakteri. Betul. Itu yang menyebabkan dia menjadi tidak mudah Betul, bakteri kan basi. penyebab basi ya, Betul. Tapi selama murni ya. Terus untuk kemasan yang paling bagus untuk madu itu kemasan apa? Dari Kalau kemasan sih idealnya mungkin ya kaca ya. Kaca ya. Kaca ya. Kalau Tapi kan riskan ya kalau dibawa riskan, jauh. riskan. Makanya banyak teman-teman kita yang berusaha di dunia madu juga itu akhirnya memilih kemasan plastik seperti ini yang food grade ya. Sehingga karena kalau pakai kemasan kaca pada saat pengiriman kan resikonya cukup Iya, tinggi. betul. Walaupun biasanya kita udah packing dengan bubble wrap Bubble wrap, berlapis-lapis, iya. tapi Betul. kejadian bahwa pecah di jalan itu tetap aja ada Iya, resikonya. saya pernah pesen udah di bubble wrap gitu pecah Iya, gitu jadi ya. persis. Oh gitu jadi tidak ada khawatir ya kalau misalkan bahan dari plastik itu nanti kemudian terjadi proses Selama Apa plastiknya masuk dalam food grade sih nggak masalah. nggak masalah ya. Betul. Oke. Itu untuk kemasan. Terus ini tuh katanya nggak boleh dipipet di lemari gitu nggak, Pak? Ya karena gini, setiap madu karena dia punya kandungan gula yang tadi saya sebut, Ya, ada glukosa dan sukrosa. terus Glukosa ini dia mempunyai kecenderungan untuk bisa menjadi mengkristal. Katalisatornya apa? Suhu. Oh gitu. Jadi makanya madu itu sebaiknya disimpan di suhu ruang. Nah banyak teman-teman yang suka naruh di dalam kulkas. Kasih ya supaya awet. Tujuannya sebenarnya buat awet, tapi justru rusak sih tidak. Cuma dia hanya akan membentuk foam kristal aja. Atau ya ada yang bilangnya Akhirnya- membeku. Ya seperti Apa terpisah ya seperti jadinya nanti terpisah. ya. Kalau udah kristal begitu, apakah masih bisa dikonsumsi? Masih tidak mengurangi sedikit pun dari manfaatnya. Cuma supaya kita mengkonsumsinya lebih mudah, cukup ditaruh di air hangat aja. Oh, Jadi ditaruh Iya, kalau di itu kembali ke dia akan kembali normal lagi seperti ini. Nah, kayak batu ya. Tadi kan kalau mulai ada pemanasan itu kan dia akan bisa berpengaruh pada kualitasnya. Betul. Nah itu suhu berapa sih yang bisa ditolerir untuk air hangat campurannya itu? 35 derajat Celcius. 35 derajat oke ya. Di bawah itu oke, di atas nggak boleh. Kalau biar gampang orang mencirikan kan susah ya pakai termometer. Iya, betul. Suam kuku lah Suam istilahnya. kuku. Jadi kita pada saat kita minum tuh terasa hangat aja. Jangan sampai terasa panas. Oke, berarti airnya sudah hangat dulu, baru tambah Iya. dengan madu. Iya. Nggak boleh yang madu, air panas sampai air dingin, nggak boleh ya? Nggak boleh, kan air Boleh. panasnya duluan. Iya, air panas duluan. Intinya adalah dia posisinya harus hangat. Kalau mau pakai lebih detail 35 derajat Celcius. Oke, sekarang untuk konsumen nih ya. Usia berapa mulai bisa mengkonsumsi madu ini? Oke. Madu murni. Kalau madunya adalah madu matang, ya artinya madu yang sudah melalui proses dari olahan, itu dari umur sebelum 1 tahun pun udah nggak masalah. Oh, Dari bayi sudah itu disesuaikan nggak ya. masalah. Betul. Tapi kalau untuk madu mentah itu harus setelah usia 1 tahun. Oh, Untuk anak ya. Iya, Gitu. Jadi Orang tua kenapa? bebas ya. bebas ya. Oh bebas sih sebenarnya. Untuk jumlah yang dikonsumsi pun sebenarnya bebas. Tapi kalau memang teman-teman ada yang mempunyai penyakit bawaan diabetes misalnya, ya paling diatur aja porsinya, bisa ditanyakan ke dokter sih. Biasanya dokter akan kasih tahu, Pak, Iya. 2 sendok aja ya sehari. Kalau saya pribadi sih minumnya ya jadi sekitar 4 sampai 5 sendok sehari kalau saya pribadi. Karena ada glukosanya tadi ya. Sebaiknya madu itu dikonsumsi asli madu ya, kami campur-campur. Saat ini trennya ke arahnya ke situ karena memang edukasinya juga udah mulai nyampe, Mas. Dulu orang nggak tahu loh. Iya. Dulu orang nggak tahu. Itu nggak boleh. Oh boleh-boleh aja. Boleh aja yang Kalau nggak itu sih nggak masalah. Tapi jangan roti tawar yang panas ya. Kan itu. Oh iya, karena panasnya Kembali tadi lagi, ya. selama kita ingin mendapatkan manfaat kebaikan madunya secara utuh, maka syaratnya cuma ada 2. Pertama murni, kedua di bawah 35 derajat Celcius. Maka insya Allah sih kita dapat. Buah berarti nggak apa-apa ya, campur buah. Nggak masalah. Nggak masalah. Saya sering makan pakai alpukat sih sebenarnya. Campur susu boleh ya? Iya sih. Campur susu boleh, nggak masalah. Apa iya. It's okay.
Gitu. Tapi kalau untuk masa penyimpanan itu berpengaruh pada kualitas enggak? Selama ditutup rapat, it's okay. Selama dia Berarti tertutup rapat, misalkan dia sudah sekian tahun pun nggak ada masalah nggak ya? ada masalah. Saya gini, nggak ada masalah. Secara literatur saya cari sampai hari ini belum dapat. Saya udah coba juga, ada waktu itu madu dari Sumbawa, umurnya 2 tahun. Madu itu udah 2 tahun. Yang warnanya dari katakanlah kayak gini ya, misalnya. Iya. Itu sampai dia menggelap kayak gini warnanya. Iya. Jadi awalnya begini sampai begini, ini 2 tahun. Saya minum. So far nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Iya. Tapi jadi agak ngeri ya. Iya. Biasanya atau aslinya warnanya begini kemudian jadi berubah warna Iya. itu. Dan biasanya juga seiring waktu. Nah, saya sih perhatiin ya, seiring kalau kita nyimpannya waktunya cukup lama, biasanya akan ada perubahan warna. Nah, menggelap dia warnanya. Dia akan menggelap. Tapi nggak masalah karena terutama kalau memang kita bisa dapetin madu yang kadar airnya nggak terlalu tinggi. Karena fermentasinya pun akan menjadi sangat sedikit, sangat kecil. Kalau yang kadar air tinggi tadi misalkannya ditutupnya kena rapat, mungkin nggak sih dia akan jamur gitu? Enggak, Ya? enggak. Sebenarnya nggak masalah. Oh, oke. Nggak masalah. Kalau untuk semut Pak mungkin ya. Oh iya. Semut. Kadang katanya gini, kalau nanti nggak dikerubungin semut berarti dia murni. Kalau dikerubungin berarti enggak. Nah, itu mitos atau fakta? Nah, tadi Mbak mulainya dengan kata apa tadi? Katanya ya. Katanya. Nah, itu aja. Sudah gini, mitos. Mitos ya. saya kadang-kadang kalau ke konsumen saya bilang gini, katanya gini, saya kembalikan, kata siapa? Iya. Saya bilang, karena uji-uji yang katanya tadi, kalau misalnya kita benar-benar coba, sebenarnya itu nggak seperti itu. Contoh, semut misalnya. Iya. Nggak doyan ya. Semut doyan, Doyan. Mas. Ada glukosa, ada sukrosa, ya kan? Doyan, Mas. Semut itu doyan sama madu. Semut Iya, itu adalah salah satu predator utamanya madu. Lebah. Lebah. Sarang lebah itu sering kali diinvasi oleh semut. Oh gitu. Cuma nggak pernah terdokumentasi. Iya. Saya ada dokumentasinya. Sarang-sarang yang memang katakanlah diinvasi sama si semut itu tadi. Gitu. Ada kejadian. Ya, jadi Itu yang banyak orang tuh nggak paham. Ada lagi pakai tisu. ya. Nah, di tukang Nempel apa tisu dia rembes apa enggak? Ya kalau kadar airnya tinggi pasti ngerembes. Iya, Mbak. betul. Pasti ngerembes. Kalau kadar airnya rendah ya Api. Kalau dia kadar airnya tinggi, ya dia akan mati. iya itu logika sebenarnya kan. Iya, Jadi iya. sebenarnya semua kembali lagi ke makanya saya dulu juga mengawali mengkonsumsi madu muncul dengan berjuta pertanyaan tadi. Dan saya mencoba mencari literaturnya. Dan ketemunya yaitu media-media mainstream yang berdasarkan pada katanya tadi. Iya. Akhirnya saya ngikutin itu gitu sampai akhirnya emang kebetulan aja ketemu sama teman-teman yang memang punya direct akses ya ke petani. Nah, mulailah di situ saya belajar, oh ternyata nggak seperti itu. Di dunia madu Pak, apakah ada patokan standar kualitas tertentu yang ini loh? Gue jamin madu ini masih oke. Ada standar SNI-nya ya? SNI Ada. ada. Kalau kita mau memberlakukan standar, menurut saya yang paling tepat adalah memberlakukan standar SNI tadi. Kadar HMF-nya maksimum berapa? Pemerintah ya? Berapa? Pemerintah. Pemerintah. Dalam hal ini dari departemen, kalau saya nggak salah, pertanian. Ini madu apa? Mana? Ini saya kasih keterangan nih, Mas. Nah, kalau dia dorsata itu jenis madunya. Jenis lebahnya. Hutan. Iya. Ini mellifera, Iya. randu Boleh tahu Pak, berarti. berapa harga segini Pak buat teman-teman ya? Kalau ini 600 gram, saya sih jual di angka 115.000. 115.000. Itu harga ke end customer atau End untuk customer. reseller? Itu ke end customer. Nah, ya. biasanya saya setiap bulan ada program-program diskon sih. Jadi harga ini harga yang memang retail price-nya segitu. Pokoknya gram ya, gram itu. Gram, nah ini juga penting. Karena gini, kita jual madu, saya coba cari yang paling aman dalam tanda kutip. Apa itu aman? Kalau kita bicara, ini kan kemasannya sebenarnya 500 ml. Iya. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak
Mas atau Mbak tunjukkan 500 ml itu tingginya segimana? Kira-kira. Nggak ada indikatornya sih. Ya, menurut Mas dulu deh. Ya segini kali ya sepenuhnya bentuknya botol. Oke, menurut Mbak? Iya, Segini. kalau dia memang 500 mili, Harusnya? logikanya ya paling nggak seleher ini atau bisa-bisa sampai penuh ya. Udah ada dua Ada persepsi yang dua, beda ya. betul, iya. Ada longgar nih Bebe. Karena begini, logika saya ya, kenapa bisa seleher begini? Karena memberi ruang untuk Iya. ruang muai. Itu betul. Hmm. Betul. Itu memang yang kita lakukan di madu seperti itu. Dia butuh space untuk menjaga pada saat terjadi fermentasi di perjalanan. Iya. Biasanya kan terguncang-guncang, dia timbul tekanan gas. Iya. Nah, ini mengantisipasi. Tapi yang juga nggak kalah Berarti penting, oksidasi ya, fermentasi. fermentasi ya. Iya. Cuma yang nggak kalah penting adalah bahwa pada saat kita melakukan pengukuran untuk konsumen, lebih pasti menggunakan gramasi. Karena tadi Bang, ya. dari Mas sama Mbak aja udah ada dua persepsi berbeda. Betul. Kata 500 ml itu di mana batasnya? Iya. Tapi kan kita bisa juga menggunakan di takaran 500 mili masukin ke sini. Jadi takarannya itu di luar, Ya, bukan betul. di sini. Nah, itu bisa seperti itu. Itu juga bisa seperti itu. Tetapi posisinya ada juga masih ada celah deviasi. Hmm. Madu pada saat kita tuang satu tempat ke tempat yang lain itu nggak Akan langsung- ada endapan. betul, Betul. nggak akan dia bisa langsung seluruhnya tertuang. Iya. Airnya kan ada defisit Iya. volume Pasti yang ada masuk. residu di sana kan ya. Itu yang kita nggak Iya, mau. iya, iya. Jadi Oke, yang oke, paling oke. sederhana dan paling pasti adalah gramasi. Gramasi ya. Ini kalau beras gini tuh net ya, net atau Net. bruto? Net ya. Net. Berapa gram ya? Ini 1 kilogram, 1000 gram. Kilo. Biasanya 1000 saya gram. kalau nimbang sih kalau kemasan biasanya 45 Beda ya, graman. tapi beda ya. Ini hutan juga Pak. Itu melifera, Melifera. budidaya. Oh, budidaya. Budidaya. Nah, kalau 1 kilo berapa nih Pak? 1 kilogram yang budidaya rata-rata saya jual di kisaran 160.000. Iya. Kalau hutan? Kalau hutan biasanya sih tergantung dari daerah mana. Karena modalnya akan beda-beda nih Mas. Iya. Modalnya akan Oh. beda-beda. Contoh misalnya kayak dari Sumatera itu saya masih bisa jual di 180.000. Tapi kalau udah dari Sumbawa itu pasti di atas 200.000. Karena juga dari jarak ya. Ya Jaraknya mungkin lebih bisa jauh. jadi dari jarak. Kalau yang best sellernya yang mana nih? Ini sebenarnya udah best seller dari seluruh produk madu yang ada. Oh. Karena nektar yang saat ini kita punya nih di Indonesia Iya. banyak banget Mas. Ini saya baru bawa 6 varian. Aslinya dia masih ada sonofelik, dia masih ada kayu putih, dia masih ada kangkung, dia masih ada rumput, banyak sekali. Nah, tapi berdasarkan frekuensi saya jual, ini yang paling disukai sama masyarakat 6 varian ini. Maka saya fokus di sini. Iya. Nah, untuk produsen atau untuk pengusaha madu itu ada komunitasnya ya? Kalau pengusaha madu sebenarnya awalnya berdiri sendiri-sendiri. Artinya mereka terpisah ya. Tapi belakangan ini banyak pemerhati juga sih yang memang mereka berusaha mengembalikan sejatinya madu murni ya, gitu, menjaga amanahnya gitu. Nah, ada sih komunitasnya beberapa komunitas yang bisa di Facebook itu banyak kok yang bisa kita masukin. Pengusaha madu Iya, gitu ya. pengusaha madu. Ini saya lagi coba bikin paket hampers sih sebenarnya untuk nanti Idul Fitri. Oh, itu gitu. Oh, Iya, Idul paketan Fitri. lah Oh, semacam iya. paketan Madu sama. juga. Saya kombinasi madu hutan sama madu melifera. Ini Sama dua- madu budidaya. Dua botol ini 2 botol. 2 botol. 1 madu hutan, 1 madu Untuk budidaya. jenisnya by request atau memang sudah dipaket Eh, dari sini? bisa by request sih sebenarnya. Oke. Mau yang melifera dua-duanya juga boleh. Gitu. Ini sama sih, cuma ini packaging yang buat single aja Mas. Oh, ini double itu single. 600 mili itu ya? Ya, ini 600 gram. Ya, sorry 600 gram. Wah, menarik sekali teman-teman ya. Kita jadi tercerahkan. Iya. Maksud kami sendiri pun juga awalnya masih awam ya. Tapi dengan ada Pak Dewi ini menjelaskan pelajaran teman madu, alhamdulillah kita sudah mulai banyak tahu lah. Ternyata madu yang beredar itu banyak dipengaruhi mitos Pak ya. Ya, betul. Kalau saya boleh tambahkan sih be smart lah.
Kita jadi pembeli juga be a smart Iya, buyer. betul. Artinya kita nggak mentah-mentah menelan informasi yang ada. Iya. Googling itu udah jadi saat ini udah menjadi yang Iya, yang betul. sangat mudah, hal yang sangat Iya. mudah. Tapi juga perlu diperhatikan pada saat googling kita harus benar-benar filter artikelnya dari siapa sumbernya. Nah, itu dia. Itu juga Berarti kita penting. juga harus tahu nih rekomendasinya gimana Iya. kalau kita mau googling yang kita bisa, maaf ya, bisa kita percaya gitu ya. Atau ada mungkin link yang recommended itu Kalau gimana nih? kalau di Madu sendiri sebenarnya sih saya lebih banyak cari yang arahnya ke akademisi. Oh, Misalnya biasanya sih beberapa universitas itu dia punya jurnal ya? ya semacam Dari jurnal. jurnal. Nah itu biasanya saya mengacunya ke situ. Saya nggak mengacu sama literatur yang ada di media mainstream. Blog-blog. Oh iya. Enggak. Saya lebih ke saya lebih sering baca yang ke peneliti atau akademisi. Makanya menurut saya itu lebih valid ya karena lebih terukur. Iya. Dan mereka sudah capek-capek juga itu bikin penelitian. Iya. Kita tinggal ambil hasil. Salah dari Pak Denny nih buat teman-teman semua. Kalau ada tips memilih madu yang baik atau kira-kira ada penjual mengklaim ini bukan asli, nah itu supaya kita tidak tertipu atau ternyata gimana Pak? Sebenarnya sederhana ya. Saya tadi udah sempat singgung di awal. Jadi Kalau itu tipu kali ya. pada saat teman-teman mau beli madu, kan kalau bahasa gampangnya carilah penjual madu yang amanah kan gitu Iya. ya. Tapi kan kalau belum kenal, Ya, Nah. maka ada prosedur yang biasanya saya lakukan. iya. Karena kan saya juga kalau misalnya ngambil madu kan nggak otomatis saya yang manjat sendiri, saya Iya. yang manjat sendiri kan, saya harus Betul. ketemu orangnya ya kan. Iya. Maka yang standar yang saya tanyakan adalah pertama sanad. Dari mana madunya, dari jenis apa lembahnya, panennya tanggal berapa, bulan apa, kemudian dia dominasi nektar yang dikonsumsi apa. Nggak sampai di situ saya tanya biasanya waktu panen di videoin nggak? Saya tanya gitu. Ya. Nah, itu kan kalau ke produsennya ya atau ke yang Oh, itu bahkan ke penjual. Oh, harus tahu ke betul. penjual. Oke. Tapi kalau misalkan ini berarti reseller juga mesti tahu ya. Iya. Tahu banget. Nah, Iya. kalau sudah ada di toko-toko dipajang itu gimana cara menginformasikan? Kan kalau semuanya ditaruh di label ini Nggak cukup. nggak cukup ya. Betul. Itu nggak cukup. Kembali lagi ya. Kalau saya pribadi sebenarnya nggak enak juga ya kalau saya bilang nggak merekomendasi beli ke toko ya. Tapi kalaupun harus membeli ke toko, at least minimal perhatikan label yang ada di belakang tadi yang saya bilang. Kemudian ingredientnya. Betul. Terus yang kedua, kalau memang benar-benar nih ya mau yang murni, yang mentah, Ya. kan kita kalau beli madu biasanya rutin ya. Ya. Oke. Bulan Januari beli madu kan? Ya. Bulan Februari beli madu kan? Berikutnya bulan-bulan berikutnya beli madu kan? Iya. Kalau rasanya sama terus, berhati-hatilah. Oh, justru hati-hati. Iya. Oh. Kenapa Pak? Kan tadi saya udah cerita di awal. Iya. Ada bentuk stabil ya. Jadi Oh, gini. enggak. Nektarnya Jadi itu nektar, kandungan air bisa jadi berubah. kalau memang kita benar-benar mau yang raw, yang mentah, yang dari sarang dipanen langsung masuk botol, maka kita nggak bisa kendalikan rasanya, Mbak. Iya, iya. Nggak bisa kendalikan rasanya. Bisa tergantung musim, bisa tergantung dari vegetasi. Madu yang sama aja, contoh akasia ini karpa misalnya. Kita panen di bulan Januari, Iya. dengan kita panen di bulan katakanlah Mei, Iya. itu akan berbeda kadar airnya. Iya, iya, iya. Kadar airnya, rasanya iya. kadang-kadang kan bergeser sedikit. Betul. Iya, Karena sedikit. pas arah awalnya, kok rasanya nggak sama. Ya. Iya, betul. Iya. Tapi saya nggak memungkiri kalau memang masih mau berpegangannya patokannya pada yang rasanya stabil, ya mungkin bisa ngambilnya yang madu Bermerek ya. Olahan. madu yang tadi, madu olahan tadi, karena dia pasti rasanya dia akan stabil. Iya, betul. Iya. Gitu. Jadi saya ulang ya, yang penting sanad Nah, Sangat betul penting. banget ya, sanad. Apa itu sanad tadi? Ada asal usulnya ya, jenis lebahnya, nektar yang dominannya apa dimakan, kemudian lokasinya di mana, kapan waktunya,
terakhir kalau memungkinkan tanya dia si penjual madu itu ada dokumentasinya apa enggak. Masih kurang, tanya lagi sama penjual madunya, ada hasil labnya enggak. Oke. Nah, ini kan kalau sampai nanti ke end customer ya, ini kan memang harus jelas sekali ya supaya end customer-nya tahu bagaimana cara untuk bisa mengendalikan kualitas atau informasi ini ke end customer. Kan bisa jadi dari reseller 1, reseller 2 ke reseller tangan ketiga, bisa jadi ini informasi ini bisa naik turun. Betul. Ya, bisa bertambah, bisa berkurang sehingga tidak ini. Gimana cara mengendalikannya? Apakah ada blok tertentu untuk informasi atau gimana yang dilakukan sama Kalau saya pribadi sejauh ini sih saya belum sampai ke tahap ada blog yang bisa share informasi itu. Karena informasi yang masuk ke saya sejauh ini masih sebagai konsumsi pribadi. Tapi kalau saya ke reseller, saya ada beberapa reseller di bawah saya. Saya melakukan edukasi baik dengan pertemuan seperti ini atau melalui grup. Saya punya grup WhatsApp yang di dalamnya saya biasanya suka share materi-materi terkait tentang ya madu ini sendiri atau lebah itu sendiri. Kadang-kadang saya juga kasih jurnalnya ya, ini linknya kalau mau baca bisa langsung baca di sini. Sehingga harapan saya pengetahuan yang saya punya dari literatur yang saya baca tadi itu sampai ke reseller bahkan sampai ke end user. Jadi memang selama menjual madu itu salah satu tantangan utamanya adalah edukasi. Tapi saya merasa bahwa kalau edukasi itu sampai itu pasti nempel tuh. Berarti bukan hanya be smart customer tapi juga be smart seller ya. Iya, be smart seller. Karena kita sekali lagi ya, saya nggak mau ambil resiko. Ini produk yang kita konsumsi masuk ke dalam tubuh kita. Jadi saya juga nggak mau sembarangan ya. Artinya saya harus tahu dari mana madu ini datangnya, siapa orangnya, bagaimana kapan dia, ya itulah sama tadi lah. Maka saya jaga banget. Tidaknya dimulai dari diri kita sendiri. Iya, dari kita sendiri dulu. Persis. Kalau manfaat madu sih mungkin browsing lebih. Nah, kalau manfaat madu sih menurut saya lebih masih cukup valid lah kalau kita browsing langsung dari media mainstream pun udah banyak. Apalagi kalau mau gali lebih jauh ke teman-teman akademisi, informasinya akan lebih matang lagi. Tapi di media mainstream pun secara manfaat udah banyak banget sih. Aduh, teman-teman ya, semakin bertambah. Semakin bertambah ini ilmu kita ini ya, teman-teman ya, tentang permaduan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita dan saya yakin ini ya bermanfaat ya, terutama bagi kita ini kan kebanyakan orang Indonesia dan mungkin juga orang di luar negeri ya. Ini banyak mengandalkan untuk menjaga stamina itu dengan madu. Itu. Jadi saya rasa apa yang di-sharing oleh Mas Denny hari ini tuh sangat bermanfaat insya Allah. Saya boleh nambahin satu nggak? Ya, silakan. Saya konsumsi madu itu dari bulan Juli. Ya, dan cara saya mengkonsumsi madu, saya nggak punya metode ilmiah untuk membuktikan sih, tapi ada dua kombinasi yang menurut saya cukup bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Ini kan lagi pandemi nih. Iya, betul. Saya mau share aja, barangkali teman-teman mau coba, insya Allah nggak rugi. Dan kalau memang apa yang saya rasakan itu betul, bisa teman-teman rasain bermanfaat. Jadi kalau konsumsi madu, itu jedakan dengan minum air panas. Jadi kan kalau dicampur langsung air hangat ya. Jadi mau dicampur boleh, nggak masalah. Tapi dengan air hangat. Tapi jangan lupa setiap hari perbanyak minum air putih, tapi kondisinya panas. Panas itu apa? Pada saat kita minum di seruput itu kan nggak bisa langsung kita telan ya. Jadi cuma seruput dikit-dikit. Buat saya itu panas. Kan kalau hangat kan masih bisa kita teguh. Kenapa? Karena air tawar nih maksudnya, air putih tawar. Air putih tawar. Kenapa? Karena saya dan anak-anak serta istri di rumah selama masa pandemi melakukan, bahkan sebelum masa pandemi melakukan itu. Yang saya ngerasain banget itu adalah kalau saya mau flu sering nggak jadi. Itu sering nggak jadi. Sudah membentuk antibodi sendiri. Ngerasa dong kalau kita mau flu kan ada lendir-lendir ya, di sini nggak enak gitu. Itu rata-rata hampir, kalau saya mau statistik sih mungkin 80-90% itu nggak jadi flu. Tapi nggak tahu ya ini bisa dibuktikan secara ilmiah apa enggak ya. Tapi saya ngerasain itu.
Saya juga mau mengalami beberapa kali. Syaratnya cuma 2, madu sama air putih tadi ya. Panas, tapi jangan barengan minumnya. Iya. Kalau Tidak. untuk pengobatan Pak, boleh dengan obat dari dokter. Nggak, setahu saya sih nggak, literaturnya nggak ada yang menyatakan nggak boleh. Oh gitu. Karena ada Sama juga. herbal ya kata kalau nggak salah. Ada juga sih yang melarang ya, jangan minum madu bareng obat. Nah, ada juga yang jangan minum madu pakai sendok logam. Nah itu juga tuh, itu lucu tuh. Nah, Heeh. Itu Gimana tuh? jangan gini. Betul bahwa madu bisa bereaksi dengan logam. Tapi apabila disimpan dalam waktu yang lama. Oh. Sekarang saya tanya, berapa lama madu itu berada di sendok? Pada saat Hitungannya kita cuma konsumsi. detik. Iya, Iya. sebenarnya nggak masalah. Oh, Mau gitu. itu pakai sendok plastik, sendok kayu. Kebanyakan kan bilangnya pakai sendok kayu ya. Iya. Nah, itu sebenarnya nggak masalah. Mau pakai sendok logam pun nggak masalah. ada ukuran tertentu nggak? Konsumsi madu harus 1 sendok teh sehari. Nggak ada sih sebenarnya. Bebas aja sih sebenarnya. Cuma memang ya saya sih tetap punya prinsip ya, yang berlebihan insya Allah jadi nggak baik. Iya. Walaupun Cuman kan, itu madu. cuman kan kadar berlebihannya itu kan mesti ada standarnya. Saya batasi, saya ngikutin Dokter Zaidul Akbar. Heeh. Dia rekomendasi di sehari 5 kali sendok makan. Sehari biasanya- 5 sendok makan ya. Ya, biasanya Oke. sih kalau yang muslim kan habis sholat Iya. itu minum Sesendok. biasanya gitu sesendok. Tapi saya pribadi kalau waktu dulu sambil lagi Iya. kerja di perusahaan gitu, saya cuma bisa minum 2 kali tuh. Waktu mau tidur sama pagi pada saat perut kosong. Jadi maksudnya satu sendok makan Satu masing-masing. sendok ya? makan. 2 sendok makan. Masing. Kalau saya, Itu Pak. iya. Bahkan saya tuh pernah dengar ada ustadz yang ceramah. Kalau minumnya itu madu campur air segelas itu namanya minum air madu, bukan minum madu. Kalau namanya minum madu, ya madu itu segelas itu diminum. Oh. Tuh. Kalau saya mengacunya sama hadisnya bahwa Rasulullah itu kalau minum madu dicampur pakai air malah. Nah, gitu ya. Oke, karena waktu udah Sore nih ya, Sore, mau Pak. maghrib ini ya. Makanya semakin hari, semakin lama semakin gelap ini ya. Dari tadi kita masih ada matahari sampai sekarang kita sudah gelap. Ya. Pak Dani, terima kasih. Terima kasih untuk Ya. kesempatannya. Moga-moga kepada kita ya. informasinya bermanfaat buat Insya semua. Allah bermanfaat. Insya Allah bermanfaat. Ya. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman ya untuk like, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat dan dukung terus channel ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan informasi yang lebih bermanfaat lagi. Ya. Dadah. Assalamualaikum Dadah. warahmatullahi wabarakatuh.